の島には創造主がいる。これは推測ですが、戦略も脱出経路も必ず見つけ出せるはずです。あいつはなんだ。Episode ke-10 ini dibuka dengan Gabimaru yang dihadapkan dengan Yamada Asaemon Fuchi dan Tamiya Gantetsusai. Gabimaru dan Gantetsusai saling memprediksi kekuatan satu sama lain jika mereka akan terlibat dalam perkelahian. Dan Fuchi menyela, memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya, karena hanya membuang-buang waktu. Dia memperingatkan Gantetsusai untuk lebih fokus mengumpulkan informasi pulau ini. Fuchi bertanya pada Gabimaru tentang apa yang dia ketahui di pulau ini serta gadis yang kini bersamanya. Dia pun mengancam akan menghabisi Gabimaru jika tidak memberitahunya. Mendengar itu, Gabimaru bersiap melakukan perlawanan. Namun mengingat kondisinya saat ini, tak ada kemungkinan dirinya untuk menang. Belum lagi, dua orang yang di hadapannya terlihat kuat. Gabimaru pun membungkuk, meminta mereka untuk bekerja sama dengannya. Tapi, Gantetsusai tidak langsung mempercayainya. Dia mengetes Gabimaru dengan mengarahkan senjata padanya. Setelah itu mereka pun akhirnya setuju untuk bekerja sama. Gabimaru pun langsung memberikan informasi tentang Tensen yang tadi malam dia hadapi. Dia memberitahu mereka tentang Tensen yang mampu beregenerasi serta bisa berubah menjadi monster. Mendengar itu, Fuchi dan Gantetsusai sangat terkejut mendengar ada makhluk seperti itu. Tapi, Fuchi mempertanyakan kebenaran cerita Gabimaru yang masih belum terbukti baginya. Lain halnya dengan Gantetsusai, justru dia percaya dengan cerita Gabimaru karena ingin menjadi abadi. Namun Fuchi menyatakan bahwa Gabimaru adalah pesaing mereka. Dia juga menanyakan, apakah Gantetsusai berniat meminum ramuan keabadian untuk menjadi abadi. Gantetsusai menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan pengampunan. Dan abadi yang dia maksud, yaitu dengan mencatat sejarah sebagai pejuang legendaris jika dia berhasil mengalahkan Tensen. Meskipun Fuchi menganggap cita-cita Gantetsusai konyol, dia menjadi tertarik untuk bertemu dengan makhluk abadi, dan menginginkan kesempatan untuk membedah mereka. Dengan tujuan yang selaras, Gabimaru, Gantetsusai dan Fuchi secara resmi membentuk aliansi mereka. Sebagai permulaan, Fuchi meminta informasi tambahan dan memberitahu mereka tentang Mei. Gabimaru berbalik untuk menghampiri Mei. Dan dia pun dibuat terkejut ketika melihat Mei menjadi sedikit tumbuh dan bisa bicara. Gabimaru pun meminta informasi yang Mei ketahui tentang Tensen dan kekuatannya. Tidak hanya itu, Gabimaru juga meminta Mei mengajarinya jika ada cara untuk mengalahkan Tensen. Mei memberitahu Gabimaru bahwa kekuatan yang dapat mengalahkan Tensen dikenal sebagai Tao. Dia memberikan penjelasan satu kata, menyatakan bahwa Tao adalah kuat, lemah, pikiran, tubuh, dan tanden. Gantetsusai dan Fuchi mengenal istilah tanden, menjelaskan bahwa itu adalah pusar yang terletak dalam seni bela diri. Namun, mereka juga masih belum paham betul dengan istilah tersebut. Pada momen ini, gerombolan Sosin datang ke tempat mereka. Gantetsusai langsung menyerang Sosin, percaya bahwa cara terbaik untuk memahami Tao adalah bertarung melawan monster di depan mereka. Dia juga membawa Mei ke bahunya untuk membimbingnya. Saat Sosin semakin dekat, Gabimaru melihat dari kejauhan monster yang tidak seperti Sosin. Kemudian, Shins beralih pada Sagiri dan yang lainnya dalam perjalanan ke Horai. Dan Senta mendapat kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan Hoko kepadanya, bahwa pulau ini tidak boleh disamakan dengan Shinsenkyo yang asli, karena terdiri dari campuran kasar, agama, dan budaya buatan manusia. Sama persis dengan Makiya si murtad, dia membuat agamanya sendiri untuk menggulingkan kesogunan, dan ada distorsi yang tercipta dari tambahan berbagai agama.
Senta juga berteori, jika tempat ini ada yang menciptakannya. Dan juga, niat penguasa pulau ini adalah memulangkan manusia yang telah berubah menjadi bunga kembali ke daratan. Senta curiga, jika hal itu memang sengaja untuk memancing orang-orang datang ke pulau ini dan dijadikan ramuan keabadian. Hal itu, mungkin bisa menjadi petunjuk mereka untuk menemukan ramuan dan melarikan diri dari pulau ini. Senta kemudian berhenti bicara, menyadari bahwa dia mengoceh terlalu lama. Tapi, Sagiri memujinya atas pengetahuan Senta yang luas. Keluar dari teori Senta, Yuzuriha bertanya-tanya, apakah mungkin bagi mereka untuk melawan musuh mereka yang telah menjalankan rencananya selama 1000 tahun, dan mungkin saja Gabimaru dan Mei juga sudah mati. Tapi Sagiri percaya, bahwa Gabimaru masih hidup karena dia terdorong untuk bertemu istrinya lagi. Tak lama kemudian, Hoko memberitahu mereka tentang kekuatan yang dikenal sebagai Tao. Dan, kekuatan Tao itulah yang Tencent miliki selama ini. Hoko menjelaskan, bahwa penguasaannya dapat memberikan satu kekuatan dewa, dan itu hanya dapat ditarik melalui siklus yin-yang. Hal itu memungkinkan seseorang untuk mengatasi kekuatan yang lebih besar daripada mereka sendiri, dan juga mampu bertahan dari cedera fatal yang biasanya terjadi. Sementara itu, Nurugai mencoba untuk menyerang Sion dari belakang dengan pedangnya. Namun, dengan mudahnya Sion menggagalkan serangan tersebut. Sion kemudian memberitahunya, bahwa dia tetap tidak akan melatihnya untuk menggunakan pedang, meskipun Nurugai ingin membalaskan kematian Tensa. Sambil menangis, Nurugai memohon pada Sion untuk mengajarinya cara bertarung. Menyatakan, bahwa dia tidak ingin melihat lagi orang yang dia sayangi mati di hadapannya. Setelah mendengar itu, Sion memberitahu Nurugai tentang kemampuannya untuk merasakan gelombang yang berada di segala sesuatu di dunia sekitarnya. Dengan memanfaatkan gelombang tersebut, memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kekuatan serta instingnya. Dan hal itulah yang Sion miliki saat ini, sehingga dia dapat mengetahui apapun di sekitarnya meskipun matanya dalam keadaan buta. Dia menjelaskan, bahwa jiwanya harus seimbang untuk dapat merasakannya, seperti secara bersamaan memiliki kemarahan dan ketenangan. Namun, hal seperti itu terlalu rumit dan tidak bisa dipelajari dengan cepat. Tapi Nurugai bersikeras agar dia mengajarinya cara menggunakan pedang. Dan Sion memberitahunya kesalahan yang dia perhatikan dari cara menggunakan pedang. Dia pun mulai menunjukkan cara yang tepat untuk menggunakannya. Pada momen ini, para Sosin tiba-tiba mendatangi mereka, dan Sion pun langsung memotong Sosin yang akan menyerangnya. Sambil bertarung, dia juga melanjutkan penjelasannya cara berpedang dan memberitahu Nurugai, bahwa dia tidak akan menjadi gurunya. Tetapi, dia mempersilahkan Nurugai untuk mengamatinya saat dia bertarung. Perkataan Sion mendorong Nurugai untuk ikut bertarung bersamanya. Sion juga mengatakan pada dirinya sendiri, bahwa dia perlu mengasah keterampilannya dengan waktu yang dia miliki. Berpendapat, jika dengan kekuatannya yang sekarang, dirinya takkan mampu melawan Tencent yang melenyapkan muridnya. Di waktu yang sama, Chobei berhasil memanjat keluar sambil membawa Toma di punggungnya. Setelah melarikan diri, Chobei menyatakan kepada Toma rencananya untuk membalas dendam pada Tencent. Meski Toma kurang setuju, tapi Chobei percaya bahwa kelemahan Tencent ada di sekitar tubuh bagian bawah mereka, karena disitulah generasi terjadi ketika dia memotong tubuh Jufa. Mendengar itu, Toma terkesan bagaimana kakaknya bisa mengetahui hal itu. Lalu, tiba-tiba, kedua bersaudara ini dikejutkan dengan kedatangan monster bernama Dosiang di dekat mereka. Dosiang mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu untuk menyelidiki mereka atas perintah Jufa.
話し合いましょう。私は偵察に来ただけ。天仙様の命で我ら同志の仲間が、あなたたち以外にも島に上陸した人間のもとに仲間が偵察に行っている。 Lalu, Dosiang meminta Chobei dan Toma untuk kembali masuk ke dalam sumur Tan. バゲモンだ。殺す。 Chobei menolak dan menyerang Dosiang, dia pun berhasil mematahkan sebelah tangannya. Dia berencana untuk membuat Dosi memimpin mereka ke hadapan Tencent. Dan Dosi pun melihat bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membela diri dan memanggil Sosin. Saat meminta Toma melawan Sosin, Chobei berfokus untuk melawan Dosi. Karena tidak menguasai kekuatan Tao, Dosi percaya bahwa Chobei bukanlah ancaman baginya. Dia pun melihat celah untuk melukai Chobei secara fatal dengan memukul lehernya. Sontak Toma pun panik melihat saudaranya berbaring tidak sadarkan diri. Dan episode 10 pun sudah berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.